Apa sih pentingnya laporan keuangan bagi yayasan ini, Bu Atik? Pentingnya laporan keuangan dari sisi internal itu untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam hari ini keputusan bagaimana membesarkan yayasan itu sendiri, bagaimana keberlanjutan nanti ke masa depan, karena saat ini pun yayasan juga dituntut atau organisasi non-laba dituntut untuk bagaimana untuk sustainability-nya sebuah organisasi begitu. Bisa Jadi bertahan ya? iya, nah itu kan tetap harus menggunakan laporan keuangan karena kalau hanya laporan program atau laporan aktivitas tanpa ada laporan keuangan ya belum bisa untuk menggambarkan bagaimana kemampuan lembaga begitu. Nah, untuk di sisi lain dari sisi eksternal, Ya. untuk siapa sih sebenarnya pentingnya laporan keuangannya ada? Tentu saja bisa perpajakan, tentu saja kan butuh ya setiap tahun pasti dari teman-teman pengelola keuangan yayasan akan mengirimkan submit SPT tahunan badan gitu. Oh, yayasan kena pajak ya? Ya, ini yayasan juga harus melaporkan begitu. Walaupun nanti misalnya SPT tahunan badannya nihil, tetap harus dilaporkan dan di situ harus dilampirkan laporan keuangannya. Nah, kalau tidak ada nanti bagaimana begitu? Berarti tidak bisa mengirim laporan SPT tahunan yang 1771 begitu. Oh, ternyata guys, ternyata yayasan itu bisa kena pajak dan wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, ini baru tahu nih. Biasanya kan orang terframe itu adalah yayasan nggak kena pajak, jadi nggak usah lapor pajak. Ternyata yayasan juga wajib lapor pajak. Halo Akuntan Indonesia, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di IAI Podcast bersama saya Alfri Nur Arifina. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Atik Sri Purwantiningsih. Halo Ibu Atik, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Alfri. Bu Alfri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke Bu Atik, nih banyak yang tahu yayasan itu adalah bagian dari entitas nirlaba. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai entitas nirlaba, apakah cuma yayasan aja atau ada badan hukum yang lain nih? Iya, baik Bu Alfri. Entitas non-laba di Indonesia itu tidak hanya yayasan, begitu. Kalau yayasan kan ada yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan juga yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, begitu. Nah, tapi selain yayasan ada juga dalam bentuk perkumpulan, begitu. Dan juga ada yang tidak berbadan hukum. Di Indonesia banyak sekali begitu. Nah, memang ini sangat penting apalagi sekarang ini butuh sekali bagaimana penyajian laporan keuangan. Sedangkan saat ini sudah ada namanya ISAK 35, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 35. Begitu yang isinya penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba. Begitu Bu Alfri. Jadi ternyata perkumpulan pun masuk sebagai entitas nirlaba gitu ya Bu ya. Ya. Nah ini baru tahu nih, ternyata untuk yayasan dan entitas nirlaba itu menggunakan ISAK 35. Jadi yang digunakan hanya ISAK 35 saja atau gimana nih? Nah, tidak bisa berdiri sendiri karena ISAK 35 ini kan hanya untuk penyajiannya saja. Sedangkan kebijakan akuntansi yang lain yang tidak diatur di dalam ISAK 35 akan diatur ya tergantung memilih apakah pakai SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik yang sebentar lagi akan berubah ke SAK privat atau memilih ke SAK umum. Jadi harus ini dua ya, memilih antara SAK etap atau nanti sebentar lagi SAK privat atau SAK umum begitu. Jadi tadi kan kita sudah mempelajari bahwa kalau misalnya yayasan itu membutuhkan pembukuan juga ya Bu ya. Tadi pembukuannya sudah ada diatur di dalam SAK, bisa pakai SAK umum atau SAK entitas privat tadi yang akan menggantikan SAK etap, dan juga dengan ISAK 35. Apa sih pentingnya laporan keuangan bagi yayasan ini Bu Atik? Pentingnya laporan keuangan dari sisi internal itu untuk
membantu manajemen dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam hari ini keputusan bagaimana membesarkan yayasan itu sendiri, bagaimana keberlanjutan nanti ke masa depan, karena saat ini pun yayasan juga dituntut atau organisasi non-laba dituntut untuk bagaimana untuk sustainability-nya sebuah organisasi begitu. Bisa Jadi bertahan ya. iya, nah itu kan tetap harus menggunakan laporan keuangan, karena kalau hanya laporan program atau laporan aktivitas tanpa ada laporan keuangan, ya belum bisa untuk menggambarkan bagaimana kemampuan lembaga begitu. Nah, untuk di sisi lain, dari sisi eksternal, Ya. untuk siapa sih sebenarnya pentingnya laporan keuangannya ada? Tentu saja bisa perpajakan, tentu saja kan butuh ya setiap tahun pasti dari teman-teman pengelola keuangan yayasan akan mengirimkan submit SPT tahunan badan gitu. Oh, yayasan kena pajak ya? Ya, ini yayasan juga harus melaporkan begitu. Walaupun nanti misalnya SPT tahunan badannya nihil, tetap harus dilaporkan dan di situ harus dilampirkan laporan keuangannya. Nah, kalau tidak ada nanti bagaimana begitu? Berarti tidak bisa mengirim laporan SPT tahunan yang 1771 begitu. Oh, ternyata guys, ternyata yayasan itu bisa kena pajak dan wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, ini baru tahu nih. Biasanya kan orang terframe itu adalah yayasan nggak kena pajak, jadi nggak usah lapor pajak. Ternyata yayasan juga wajib lapor pajak, gitu ya Bu ya? Ya, tetap harus lapor pajak begitu. Jadi memang yayasan ini sebenarnya yayasan untuk badannya itu bisa nihil. Tetapi untuk kaitannya potong pungutnya terkait dengan penghasilan, itu yayasan kalau mempekerjakan karyawan tetap harus memotong PPh 21 apabila memang sudah penghasilannya di atas PTKP begitu. Terus juga ada PPh 23 gitu, dan juga ada PPh pasal 4 ayat 2 gitu. Nah, itu beberapa hal yang biasanya di yayasan itu dipotong ini terkait dengan penghasilan begitu. Oh, Ya. jadi kalau misalnya yayasan itu menghasilkan atau menerima pendapatan, itu kena pajak juga nggak? Yayasan menerima pendapatan itu kalau dari sumbangan atau hibahan, hibah misalnya ini ada LSM, dapat hibah dari salah satu organisasi internasional misalnya. Nah, itu atas dana yang diterima itu bukan objek pajak begitu, tapi nanti ketika diimplementasikan gitu di yayasan tersebut diimplementasikan nanti untuk menggaji karyawan. Nah, itu ada PPh pasal 21 begitu. Terus nanti yang terkait dengan di situ ada aktivitas sewa mobil, ada juga nanti PPh pasal 23, nah dan lain-lain begitu. Nah, jadi kalau untuk ketika menerima penerimaan dana dari donor gitu atau donasi dari donor, kalau itu memang itu hibah gitu atau sumbangan, itu memang bukan objek pajak. Nah, hal ini berbeda ketika ini yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan nanti atas surplusnya gitu, ketika nanti ada laporan tahunan dan ternyata surplus, atas surplusnya itu tidak akan dikenakan pajak begitu, asal nanti selama 4 tahun akan digunakan. Memang selama 4 tahun akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana atau membentuk dana abadi begitu. Nah, atau untuk membangun gedung gitu atau pembelian aset tanah gitu. Nah, ini bisa nanti kalau atas surplusnya tadi selama 4 tahun sudah digunakan, itu di tahun keempatnya tidak akan dikenakan pajak atas surplusnya tadi begitu. Tapi kalau misalnya nih yayasan itu boleh nggak sih punya usaha gitu ya? Misalnya kayak toko kelontong atau mungkin bukan warnet ya, warnet udah nggak ada lagi kali ya sekarang, karena semuanya udah pada punya usaha sendiri gitu, udah punya kuota sendiri. Ya mungkin usaha lain misalnya kayak bikin produksi air minum sendiri, air mineral sendiri, atau buka toko bakery gitu ya, toko roti. Itu kena pajak juga nggak sih?
Nah, begini. Nah, ini menarik sekali nih pertanyaannya Bu Alfri ya, karena memang saat ini pun dengan semakin perkembangan yayasan saat ini memang banyak yayasan yang punya unit usaha, begitu. Nah, ini ada dua hal. Unit usaha ini masih badannya, bajunya itu baju yayasan, di bawah unit-unit yayasan, atau memang ini mempunyai badan hukum sendiri, bisa PT misalnya. Kan yayasan bisa mempunyai PT begitu. Oh, yayasan bisa punya PT? Iya, bisa. Baru Nah, tahu nih. ini makanya kan kita harus petakan dulu. Kalau nanti badan hukumnya ini PT kan berarti memang nanti ya laporan keuangannya tentu saja ya sesuai dengan PT-nya gitu. Tapi kan ada kepemilikan saham itu dari yayasan yang mempunyai saham, mungkin saham mayoritasnya dari yayasan kan bisa, karena ada aturan bahwa 25% kekayaan dari yayasan itu boleh digunakan untuk usaha. Oh, Iya. bisa seperti itu ya. Iya. Jadi yayasan bisa punya unit usaha, Iya. bisa juga punya PT-PT lagi gitu ya. Bisa, Jadi bisa aja yayasan itu nggak kecil ya, karena kalau misalnya dilihat dari kalau yayasan yang suka masuk datang ke rumah minta sumbangan dari yayasan A, yayasan B, itu kan yang terframe di pikiran kita adalah yayasan itu kecil-kecil gitu, yang minta sumbangan datang ke rumah atau ke masjid, tempat-tempat keagamaan gitu. Ternyata kalau yayasan bisa sampai punya PT, punya anak perusahaan, punya anak unit, berarti yayasan itu bisa gede banget dong ya. Bisa, bahkan bagaimana kita bisa membesarkan yayasan dengan pelaporan keuangan yang baik, begitu. Iya, jadi mungkin pentingnya laporan keuangan itu juga salah satu nanti ketika yayasan mau scale up. Yayasan berkelas siap naik kelas. Nah, kalau menurut kami yayasan naik kelasnya yayasan itu ya tata kelola keuangannya baik, begitu. Dengan tata kelola keuangan baik, nanti para pemberi dana itu juga akan trust-nya tinggi dan akhirnya selalu mendonasikan dan juga akan semakin sustain juga, begitu. Di sisi lain kalau mempunyai unit usaha dikelola dengan baik, tentu saja atas hasilnya ini digunakan untuk keberlanjutan dari yayasan itu sendiri gitu. Oh, jadi Gitu. sepenting itu laporan keuangan ya. Jadi bukan cuma catat uang masuk dari donatur sekian, uang keluar, uang Betul, iya. ada kayak gitu. Nah, itu rata-rata masih tahapan pencatatan, Bu Alfri. Itu bukan laporan keuangan ya? Bukan, itu baru tahapan pencatatan. Nah, makanya bagaimana nanti, nah ini nanti masuk nih peran KJA ya, karena ini bagaimana yuk kita yang di daerah kita masing-masing, KJA kan mempunyai kemampuan untuk mendampingi para yayasan-yayasan di daerahnya, begitu. Nah, inilah laporan keuangan ini yang sangat penting. Jadi bagaimana mengedukasi, mendampingi mereka bahwa namanya laporan keuangan itu beda dengan pencatatan. Oh, beda dengan pencatatan. Betul, iya. Kadang mereka menganggap bahwa laporan keuangan itu sebenarnya ya pencatatan itu. Ketika saya misalnya suatu saat saya diminta untuk mengisi di acara untuk pengelolaan keuangan yayasan, ternyata selama ini mereka itu baru mencatat tapi sudah menganggap bahwa itu laporan keuangan, begitu. Padahal bukan. Padahal kalau yang sebenarnya laporan keuangan itu ada namanya laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini sesuai ISAK 35 begitu. Baru tahu nih ternyata catatan itu ya, uang masuk uang keluar, dan juga ada kalau misalnya nerima hibah, saya nerima mobil gitu kan ya. Biasanya suka banyak tuh donatur-donatur di yayasan keagamaan itu terima mobil, ya udah dicatat doang, dikasih kwitansi gitu. Itu udah dimasukkan ke dalam satu catatan kanan kiri, uang masuk uang keluar, hibah masuk hibah keluar. Itu ternyata bukan laporan keuangan guys, ternyata bukan laporan keuangan, dan itu penting banget disusun yang rapih sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, berarti KJA bisa bantu ya Bu ya? Bisa, sangat bisa. Jadi kalau misalnya bingung nggak tahu nih harus gimana nih bikin laporan keuangan untuk yayasan, berarti bisa minta tolong ke KJA ya, minta bikinkan atau bisa didampingi atau dilatih oleh KJA ya? Iya bisa. Bahkan dalam pengelolaan keuangan ketika kita berbicara atau kita
melakukan pendampingan untuk pengelolaan keuangan. Ini lebih ke pengelolaan keuangan itu tidak hanya sekedar laporan keuangan. Oh, Bagaimana menyusun SOP-nya, begitu itu juga perlu gitu. SOP karena ini tuh sebenarnya di yayasan itu juga kadang ada SOP, tapi SOP-nya ternyata hanya istilahnya pinjem dari yayasan sebelah begitu. Gitu. Nah, terus nanti tinggal nama-namanya diganti gitu, tapi kan tidak sesuai begitu. Jadi ketika nanti akan ada audit, misalnya ada audit eksternal gitu, nanti akan ditanya nih SOP-nya mana begitu. Nah, ketika kelengkapan SOP-nya tapi ternyata diimplementasinya tidak sesuai, kan namanya ini berarti belum punya SOP juga begitu. Nah, ini teman-teman KJA ini bisa membantu menyusunkan SOP keuangan di yayasan perkumpulan begitu. Jadi dari selain SOP tadi berarti bisa menata menata yayasan ya. KJA bisa menata yayasan supaya lebih baik lagi dalam operasionalnya juga ya. Benar, iya. Nanti di SOP itu diatur bagaimana penganggarannya, bagaimana penerimaannya, pola penerimaan dananya seperti apa, terus pengeluarannya gitu. Dan juga pelaporan keuangan, keempat aspek ini harus ada gitu. Nah, tentu saja di dalam aspek pengeluaran ini kan bagaimana prosedur pengadaan barang dan jasanya, bagaimana pengelolaan kas kecil, misalnya dalam operasional sehari-hari kan butuh dana nih. Nah, itu lalu namanya kas kecil, bagaimana pengelolaannya nanti diatur di SOP keuangan tersebut. Terus juga bagaimana ini aturan untuk hutang piutang, di situ juga ada pengelolaan hutang piutangnya dan pajak tentu saja begitu. Terus bagaimana dalam hal ini penggajian. Nah, ini yang terus ada juga pengelolaan uang muka. Nah, ini di yayasan selalu ada. Uang muka itu apa? Misalnya mau ada kegiatan nih, kan pengajuan dulu dananya gitu. Nah, setelah itu nanti akan turun. Nah, ini kan uang muka namanya ya. Nah, pengelolaan uang muka ini yang perlu diperhatikan ya untuk di pengelolaan di entitas non-laba begitu. Karena kadang di sini nanti kan butuh pertanggungjawaban. Dan ini kadang kan kalau pengelolaan uang muka itu ada 3 hal. Bisa jadi kalau uang muka itu pas gitu antara pengajuan dan pertanggungjawaban sama. Terus juga ada yang kurang ternyata. Nah, ini bagaimana? Ini harus diatur di dalam SOP keuangan. Atau juga kelebihan uang muka, apakah nanti dikembalikan dalam bentuk apakah ditransfer kembali ke rekening yayasan atau bagaimana. Nah, itu harus diatur di dalam SOP keuangan gitu. Jadi KJA juga bisa menyusun SOP juga ya. Bisa. Dan kalau misalnya mendeteksi yayasan yang sakit atau tidak sehat gitu ya, yayasan yang keuangannya menipis, itu bisa nggak sih KJA melakukan itu? Bisa, nanti melakukan membantu internal audit tapi lebih ke arah manajemen ya, membantu manajemen, tidak ada opini karena kayak assurance gitu. Jadi kita hanya membantu atau pendampingan atau menggunakan pendampingan di dalam yayasan tersebut. Sekarang udah mungkin adanya apa, kadang kan memang belum ada laporan keuangan. Nah, itu kita kan membantu dulu dalam penyusunan laporan keuangan begitu. Itu dulu, itu juga bisa. Terus juga nanti membantu menganalisa laporan keuangan yang sudah dihasilkan tadi. Menganalisa ya, jadi kayak dokter. Jadi ada medical check up-nya. Betul. Badan kita manusia kita ada medical check up. Nah, lakukan cek kesehatan keuangannya itu adalah KJA, cek kesehatan finansial gitu. Cek kesehatan sekali. Kalau ini biasanya kesehatan itu dokternya dokter kesehatan, kalau ini dokter finance, dokter keuangan gitu. Iya. Gitu KJA. KJA ya. Kenapa sih harus pakai KJA Bu Atik? Karena yang utama ya tentu saja karena ada izin ya Bu Alfri ya, izinnya dari Kementerian Keuangan, legalitasnya lengkap dan juga memang profesional dan memang ini akuntan berpraktik kan diatur ini ya, ada legalitasnya begitu. Dan juga secara kompetensi kita juga mampu untuk mendampingi dan juga akan membantu teman-teman yang memang pengelola keuangan di yayasan untuk melek secara finansial gitu. Ya, seperti itu. Jadi ternyata
banyak banget ya jasa-jasa yang bisa diberikan KJA dan ternyata KJA itu sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian Keuangan. Jadi Betul. untuk teman-teman di seluruh Indonesia jangan lupa untuk pakai KJA ya. Apalagi bingung tadi soal perpajakannya, ada yang PPh 21, 23, ada PPh badannya juga nggak sih? Kalau PPh badan tergantung. Nah ini kalau PPh badan itu biasanya ada yang nihil, tapi ada juga yang memang kalau mempunyai unit usaha dan unit usahanya gabung dengan yayasan kan ada potensi ini kena pajak juga begitu. Tapi kalau ya. ya, tapi kalau dari dana hibahan itu tadi itu kan bukan objek pajak. Tapi ketika yayasan punya usaha dan usahanya itu sudah menghasilkan kan juga ada mungkin pajak ya atas omsetnya tadi begitu. Oh iya. Ya, nah nanti dilihat. Nah itu jadi memang tergantung dari sumber dana yang didapatkan dari organisasi non-laba tersebut. Begitu. Menarik sekali Bu Anti ya. Menambah wawasan mengenai yayasan ya Bu Atik ya. Iya. Nah teman-teman jangan ragu lagi untuk menggunakan jasa KJA. Apalagi jika ingin menata yayasan, membuat SOP untuk yayasan, membuat laporan keuangan, bahkan perpajakan untuk yayasan, KJA bisa. Dan untuk mencari KJA di dekat Anda atau KJA pilihan Anda, silakan kunjungi Find KJA di kja.iaiglobal.or.id. Baik, Ibu Atik, terima kasih sekali atas podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sekali ya Bu Atik ya. Ya, sama-sama Bu Alfri. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara podcast IAI kali ini. Sampai jumpa di podcast IAI selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube IAI, sosial media IAI lainnya. Saya Alfri Nur Arifina, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.